Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku ingin berbagi informasi tentang beberapa hal yang biasa dan populer di China, tapi ini tidak ada di Indonesia ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, komen di bawah, dan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Yang pertama adalah maraknya mobil listrik dan juga motor listrik. Di China, mobil listrik dan juga motor listrik itu banyak banget ya teman-teman. Dimulai dari harga yang paling murah dan yang mahal juga ada. Nah, mobil ini sangat populer di kalangan masyarakat China ya teman-teman, karena kualitasnya yang sangat bagus dan harganya sangat murah. Atau bisa dibilang harganya itu terjangkau ya. Semua orang bisa membeli mobil ini. Ada yang kecil, ada juga yang besar, itu tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Pada saat aku datang ke China untuk pertama kali, aku melihat mobil listrik yang kecil banget. Ukurannya itu hanya segini ya kira-kira. Nah, mobil itu terdiri dari 2 kursi yang di depan bisa diisi oleh 1 orang dan untuk bagian belakang 1 orang. Tapi kalau teman-teman mau masukkan mobil itu 4 orang itu bisa saja ya. Hanya saja space-nya itu sangat kecil dan kalau bawa banyak barang itu tidak nyaman ya teman-teman. Jadi mobil ini bisa untuk teman-teman yang pengen mobil dengan budget yang terjangkau, budget yang ekonomis, tapi memiliki fungsi untuk melindungi kita dari paparan sinar matahari dan juga dari hujan ya teman-teman. Tapi mobil ini hanya tersedia di kota-kota yang kecil ya. Kalau misalkan di kota besar seperti Beijing, Shanghai itu sangat jarang ya teman-teman kita menemukan mobil seperti ini. Yang kedua, sewa sepeda listrik dan juga motor listrik. Yap, betul sekali. Motor listrik dan juga sepeda listrik ini cocok banget buat teman-teman yang ingin menghirup udara segar di China ya. Dulu aku pas di China itu aku suka banget ngendarain sepeda goes. Aku suka jalan-jalan pakai sepeda karena itu nyaman banget ya. Meskipun di China itu sedang terik matahari sekitar 40 derajat Celcius. Terbayangkan gimana panasnya? Tapi aku tuh enjoy gitu teman-teman, karena aku tuh suka sepedahan kan. Jadi aku tuh enjoy dengan walaupun dengan panas terik matahari yang panasnya itu 40 derajat Celcius. Kalian harus coba sih teman, sekali seumur hidup bersepedahan di bawah terik matahari 40 derajat Celcius. Di video sebelumnya aku juga pernah jelaskan bahwa harga sewa untuk sepeda goes dan juga sepeda listrik ini cukup terjangkau ya teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan bus ya, dengan bus sewa sepeda listrik itu atau motor listrik itu relatif tinggi ya. Kalau bus 1 yuan aja bisa, tapi kalau sepeda listrik itu minimal 3,5 yuan atau sekitar 7.000 rupiah untuk 1 kali jalan. Nah, kalau misalkan aku mau naik sepeda nih, mau menikmati indahnya kota China gitu. Kalian bisa mengendarai sepeda, terus kalian bisa menikmati semberiwingnya angin dan juga pemandangan di sekitar kita gitu teman-teman. Tapi untuk kaum mendang-mending dan buat kaum-kaum yang pengen
jalan-jalan ke China tapi dengan budget yang tipis, kalian boleh menaiki bus ya teman-teman, karena itu sangat nyaman sekali. Next, selanjutnya yang ketiga adalah tersedianya pom charger untuk mobil ya teman-teman. Yap, bener banget, karena di China itu banyak banget mobil listrik, jadi banyak pula pom-pom yang menyediakan charger untuk cas mobil listrik mereka ya. Setiap hari pasti ada aja yang mencarger ya teman-teman, dari pagi, sore, siang, malam, pokoknya ada aja yang mencarger mobilnya itu. Nah, untuk harganya itu aku nggak tahu ya, untuk harganya aku belum tahu, nanti aku bakal tanya ke Koko tentang charger mobil di China itu per jamnya berapa sih gitu. Tadi aku lupa teman-teman, aku belum tanya ke dia karena dia itu tadi mau tidur ya. Nanti di video selanjutnya aku akan tanya berapa sih harga untuk mencarger satu mobil sampai penuh itu. Dan teman-teman, gak jarang ya, gak sedikit gitu tempat-tempat yang menyediakan charger untuk isi bahan bakar untuk mobil ya. Karena apa? Karena negara China itu ingin menekan angka polusi ya. Di tengah pertumbuhan penduduk yang melesat, di tengah pertumbuhan jiwa yang melesat, mereka itu ingin menekan angka polusi ya teman-teman. Dan banyak perusahaan yang menyediakan moda transportasi yang memakai bensin dan solar beralih ke moda transportasi yang menggunakan baterai. Maka dari itu harga untuk beli ya teman-teman, harga untuk membeli mobil dan juga motor itu relatif rendah ya teman-teman, karena semakin banyak produsen, semakin banyak pesaing, semakin ketat juga persaingannya ya. Jadi harga mereka itu relatif murah-murah ya teman-teman. Contohnya ada mobil yang harganya itu 20 juta ya. Itu mobil kecil dengan menggunakan baterai. Yang keempat, metode pembayaran China itu sudah menggunakan QR bukan QRIS ya teman-teman, QR, dan juga sudah menggunakan scan wajah kita. Yap, bener banget, hampir semua penduduk China itu sudah mengubah pembayaran dari uang tunai atau uang kertas, dan sekarang itu menggunakan scan QR. Nah, scan QR-nya itu biasanya menggunakan aplikasi Qipubao atau aplikasi WeChat ya. Qipubao itu kalau misalkan kita lebih familiar dengan nama Alipay dan WeChat Pay. Dari mulai pedagang kecil, pedagang menengah, pedagang yang besar pun mereka menggunakan QR. Bahkan seniman di jalan pun itu menggunakan QR untuk menghargai karya-karya mereka ya teman-teman. Bahkan ya, di kota-kota besar di China seperti Shanghai, Beijing, waktu itu aku pernah ngeliat Koko itu bayar hanya dengan scan muka aja gitu. Karena dia handphonenya itu udah mati, terus dia itu mau minum kan. Nah, di box minuman itu ada tempat untuk bayarnya itu menggunakan scan wajah. Itu benar-benar keren banget kan teman-teman, walaupun kita tidak membawa uang tunai, tidak membawa handphone, tapi dengan menggunakan wajah itu bisa membayar makanan atau minuman gitu. Syaratnya apa sih? Ya syaratnya harus ada saldo di WeChat Pay atau juga Alipay teman-teman. Nah, otomatis jika pembayaran seperti ini dengan menggunakan muka ya, itu tuh akan langsung dipotong dari WeChat Pay atau juga Alipay.
Jadi ini sangat bermanfaat banget untuk kita-kita yang kadang-kadang lupa nih. Untuk orang-orang yang kadang-kadang lupa bawa handphone atau enggak lupa bawa uang, hanya dengan menggunakan wajah aja itu udah bisa bayar. Keren banget kan? Selanjutnya adalah sewa power bank. Yap, sewa power bank ini sangat marak banget di China ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalkan handphonenya itu mati, kalian jangan khawatir ya. Kalian jangan khawatir ketika kalian travel ke China karena di sana itu banyak banget tempat untuk menyewa power bank ya teman-teman. Terus balikinnya gimana? Jangan khawatir. Di China itu karena banyak tempat yang menyediakan power bank untuk disewakan, maka ketika kita menyewa power bank di satu tempat, kita bisa berkeliling-keliling ya, keliling-keliling jalan-jalan di China. Terus kita bisa mengembalikannya dimanapun yang menyediakan sewa power bank itu. Tapi aku sih belum pernah ya sewa power bank seperti itu. Hanya si Koko dia sering banget sewa power bank di tempat umum. Karena handphone aku tuh selalu full sedia baterai dan juga chargernya. Terus untuk teman-teman yang punya 3 handphone atau 2 handphone, misalkan iOS dan juga Android, kalian jangan khawatir teman-teman. Kalian nggak usah untuk mensewa 3 power bank sekaligus karena satu power bank itu menyediakan 3 kabel untuk pengguna iOS, untuk pengguna Android, dan juga untuk pengguna Android tipe C ya. So, itu dia hal-hal yang sangat populer di China tapi belum ditemukan di Indonesia ya. Hanya saja untuk yang pertama, untuk mobil listrik dan juga motor listrik, bahkan sepeda listrik sudah bermunculan nih di Indonesia. So, di antara kelima tersebut, manakah yang ingin kalian dapatkan di Indonesia ya? Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Bye-bye.